Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badiaja dan teman saya Ahmad Diorayan Farizal. di video kali ini kita akan mempresentasikan sekaligus mempraktekkan untuk project IoT kita, yaitu sistem door lock dengan sensor RFID, yang dimana door lock ini adalah sistem pengunci berbasis ESP32 yang menggunakan sensor RFID yang menggunakan akses masuk lewat relay. Nah, untuk mengontrol pintu sendiri ini bisa dikontrol melalui kartu akses yang sudah didaftarkan nantinya melalui codingan yang diupload ke ESP32 ini. Selain itu, ESP32 ini juga terintegrasi dengan Telegram bot untuk notifikasi dan kontrol jarak jauh. Sistem ini tentunya sangat cocok digunakan untuk di rumah, kantor, atau tempat penyimpanan lainnya. Manfaat project ini tidak lain tidak mungkin adalah yang pertama, praktis dan mudah untuk digunakan. Kedua, aman karena hanya ada kartu tertentu yang sudah memiliki akses yang dapat membuka pintunya. Yang terakhir juga dapat dimonitoring secara jauh karena sudah disambungkan dengan bot yang ada di Telegram. Untuk komponen yang kita pakai di sini, yang pertama tentunya ada ESP32 sebagai otak dari sistem door lock yang ada di sini. Kemudian sensor RFID untuk membaca kartu akses, tentunya juga dengan kartunya juga. Nah, untuk kartunya kita ada dua kartu. Kartu yang sudah didaftarkan untuk mengecek apakah RFID ini berjalan dengan lancar atau tidak, dan kartu yang belum didaftarkan untuk melihat apakah kartu yang belum didaftarkan bisa membuka door lock atau tidak. Yang selanjutnya ada relay satu channel untuk mengontrol pintu elektrik atau kunci solenoid untuk memberikan perintah kepada door locknya. Kemudian bot Telegram yang disambungkan ke ESP32 melalui kode yang ada di dalam project tersebut untuk mengirimkan notifikasi ke Telegram apabila door lock diakses atau dibuka. Yang terakhir tentunya adalah koneksi WiFi agar ESP32 dapat terhubung dengan bot dan data yang ada di Telegram. Selanjutnya untuk beberapa sistem dan penyambungan jumper akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang cara kerjanya solenoid door lock ini. Saat kondisi menyala, ESP32 akan otomatis menyambung ke WiFi yang sudah disetting dalam program Arduino. Dan langsung saja kita coba. Untuk pertama, kartu yang sudah didaftarkan, di sini saya akan coba langsung tempelkan, akan langsung terbuka, dan kartu yang terdeteksi akan menampilkan notifikasi dari Telegram. Dan sekarang kita coba yang kartu belum terdaftar. Langsung keluar nih. Untuk kontrol dari tele juga bisa. Untuk membuat buka, kita langsung ketik saja slash buka, dan di sini akan membuka secara otomatis. Untuk koneksi jumper akan saya tampilkan gambar dan saya akan jelaskan masing-masing koneksi kabel jumpernya. Sekarang untuk koneksi jumper atau wiringnya ya. Di sini saya menggunakan RFID 522 di mana pin 3,3 volt dihubungkan di pin 3,3 volt, dan untuk ESP32 yang kami tampilkan fotonya ini adalah yang 38 pin. Tapi yang kami gunakan saat ini adalah yang 32 pin. Kemudian untuk RST-nya kita tinggal hubungkan saja ke pin nomor 15, ground-nya tinggal hubungkan ke pin ground, lalu MISO-nya dihubungkan ke pin nomor 19, MOSI-nya pin nomor 23, SCK ke pin nomor 18, dan SCA-nya di pin nomor 5 ya ini. Kemudian untuk relay-nya, relay ini adalah driver relay active high, yang dimana dia akan aktif dalam kondisi high.
Nah, untuk groundnya dihubungkan saja ke ground, lalu inputnya dihubungkan ke pin nomor 27 dan VCC nya dihubungkan ke pin 5 volt. Tapi di SP32 pin nomor 5 volt bertuliskan VIN. Untuk solenoidnya, karena solenoid door lock ini bertegangan 12 volt, maka diperlukan driver relay. Untuk positif solenoid door lock-nya langsung dihubungkan saja ke relaynya, lalu positif dari adaptor 12 volt dihubungkan ke COM relaynya, dan negatifnya langsung disambungkan ke solenoid door lock-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk koneksi kabel jumper atau wiring. Selanjutnya untuk pemrogramannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devita Dwi Putri Prastianingsih dengan NIM 241020024. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan proyek ini. Tujuan proyek ini agar bisa menjadi pengunci pintu otomatis. Yang pertama, membuka pintu memakai kartu RFID yang sudah didaftarkan. Yang kedua, memberi notifikasi ke Telegram saat kartu digunakan. Yang terakhir, bisa juga membuka pintu lewat perintah Telegram dari HP kita atau jarak jauh. Bagian awal, import library. Artinya, kita mengimpor beberapa library yang dibutuhkan seperti yang pertama, wifi.h untuk koneksi internet ke wifi. Yang kedua, SPI.h untuk komunikasi antara ISP32 dan sensor RFID. Yang ketiga, MFRC522.h library khusus dibuat sensor RFID. Yang keempat, Universal Telegram Bot .h dan Wi-Fi Client Secure.h untuk komunikasi antara ISP32 dan Telegram. Koneksi Wi-Fi dan Telegram artinya di sini kita memasukkan nama Wi-Fi dan passwordnya supaya ISP32 bisa terhubung ke internet. Yang kedua, bot token adalah token bot Telegram kita. Chat_ID adalah ID orang yang berhak mendapat notifikasi atau perintah, atau biasanya kita sendiri. Yang kedua, PIN dan setup RFID dan relay. Artinya kita memberitahu PIN mana yang dipakai untuk menyambungkan ke sensor RFID dan relay atau yang akan mengontrol kunci pintu. Relay ini sendiri akan hidup sebentar untuk membuka kunci, lalu mati lagi atau kunci tertutup kembali. Selanjutnya, daftar UID atau kartu yang diizinkan. Artinya cuma UID yang ada di daftar ini yang boleh membuka pintu. UID adalah semacam import unik dari tiap kartu RFID. Fungsi setup yaitu mengaktifkan monitor serial untuk melihat info lewat komputer. Kedua, menghubungkan sensor RFID lewat komunikasi SPI. RFID.PCD_INIT mengaktifkan RFID agar siap membaca kartu. ISP32 mencoba terhubung ke jaringan Wi-Fi. Artinya ini supaya kita bisa terhubung ke Telegram tanpa perlu validasi sertifikat SSL atau lebih gampang dan aman dipakai di proyek pribadi.
Fungsi buka kunci. Ini fungsi yang akan menghidupkan relay selama 2,5 detik atau kunci terbuka. Setelah itu dimatikan lagi atau kunci tertutup. Fungsi loop atau dijalankan terus-menerus. Cara baca kartu RFID. Kalau ada kartu baru yang ditempelkan ke sensor, maka baca UID-nya. UID dari kartu dikonversi ke bentuk string supaya bisa dicek apakah cocok dengan UID yang diizinkan. Yang kedua, cek apakah kartu diizinkan. Kalau UID cocok dengan salah satu UID didaftarkan, maka akses diizinkan. Jadi benar. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sekian presentasi dan demonstrasi untuk proyek IoT dari kelompok reguler khusus kami. Saya Muhammad Mardiansyah dan rekan saya Ahmad Dioran Fariza mengucapkan terima kasih, dan bila ada salah kata atau kekurangan pada video saya mohon maaf. Jika ada saran langsung bisa saling di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.